pemirsa, kembali berjumpa di Bicara Kawanua bersama saya Regina Magei. Pemirsa, pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi dan kali ini pemirsa kita akan mencari tahu kira-kira bagaimana peluang dan juga potensi para bakal calon legislatif yang ada di Kota Manado ya. Dan sudah bersama saya kali ini pemirsa ada beberapa narasumber yang kebetulan untuk pemilu 2024 ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, ada yang untuk ke DPRD provinsi, ada juga yang untuk DPRD Kota Manado. Yang pertama ada Andre Palit. Ini adalah masih bakal calon ya, karena belum ada penetapan begitu, bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Dapil Singkil Mapanget. Oke, untuk ke DPRD Kota Manado. Dan yang di tengah ini yang paling cantik ada Lois Tangel ya. Sebelumnya sudah dikenal sebagai Putri Pariwisata Indonesia dan kali ini juga terjun ke dunia politik pemirsa dan mencalonkan diri dari Dapil Kota Manado, Partai PSI untuk ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang terakhir yang paling ujung, ini mungkin untuk yang terlibat di pemilu sudah tidak asing lagi terhadap mukanya. Pendatang baru untuk caleg tapi untuk dunia politik mungkin sudah lama ya, sudah dikenal. Ini ada Bang Taufik Bilfaki, juga dari PSI, Dapil Tikalapal 2 untuk DPRD Kota Manado. Terima kasih sudah hadir di hari-hari Bread and Co yang ada di Grand Kawanua. Ini tempatnya luar biasa ya. Yang mau nongkrong-nongkrong boleh di sekitar Mapanget, Kairagi boleh datang di sini. Nah oke, menarik ini ada berbagai macam latar belakang caleg bersama saya kali ini. Ada yang berlatar pengusaha, ada yang latar belakang dari dunia pageant dan juga ini sebagai penatua ya. Dan ini latar belakang sebagai pengawas pemilu sampai akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ada kegelisahan tersendiri kah atau seperti apa? Kita tanya mulai dari Andre. Kita yang pertama ini jadi. Iya. Jadi sebenarnya kalau masalah politik ini dekat sekali dengan dunia usaha. Pasti sangat dekat. Pengalaman keseharian kita lihat di dunia usaha itu banyak sekali lubang-lubang yang orang masih bisa bergerak untuk lebih maksimal lagi. Makanya itu kegelisahan-kegelisahan muncul dari daily activity. Oke. Maksudnya lubang-lubang apa? Apakah pengusaha-pengusaha banyak dizolimi atau bagaimana maksudnya? Jadi kalau orang di pengusaha itu melihat segala sesuatu, bukan cuma masalah disoliminya. Oke. Disoliminya itu di tempat manapun tetap ada DP nama orang disusah-susahkan oleh oknum tentunya. Oke. Yang orang bisa bikin misal, saya kebetulan bergerak di bidang pertanian. Kita ekspor rempah. Salah satu areal yang bisa dikembangkan lebih besar lagi adalah pengangkatan indikasi geografis dari biji pala di Pulau Siau. Itu bukan cuma pengusaha yang harus beraktivitas lebih banyak, tapi melainkan juga dengan pemerintah. Saat ini pemerintah memang sudah menjalankan DP bagian-bagian, sudah sementara berlangsung. Dan kemungkinan lebih hari akan lebih bagus dan akhirnya dapat indikasi geografis. Untuk haki ya? Itu indikasi geografis itu dia pengakuan dunia seperti champagne dari Paris. Iya, hak kekayaan intelektual kan nih. Iya, dia ada kaitan yang itu, tapi kaitan lebih luas lagi karena akan baking harganya jadi lebih beda daripada produk lain. Jadi kalau itu salah satu contoh. Salah satu. Iya, jadi di saat begitu orang bisa berpartisipasi juga buat lingkungan. Buat lingkungan orang lihat ini sampah sekarang banyak, orang lebih luas dari ruang gerak untuk menyampaikan orang aspirasi, ide-ide. Dan selain itu yang menjadi latar belakang besar saya masuk ini ya orang tua saya. Orang tua saya itu dari dulu merupakan orang yang begitu kritis, tapi perjuangan kritiknya ini cuma dia bisa salurkan dari mulut-mulut orang lain karena dia bingung berusaha. Dia bingung mencari uang untuk menjadi pedagang kan. Saat ini kita sudah dapat kesempatan dan waktu juga ya. Dan kebetulan orang ada kemampuan untuk maju, jadi kita maju. Berarti pada intinya ingin menyampaikan kegelisahan-kegelisahan yang ada di tengah masyarakat begitu untuk disuarakan ya. Iya, itu. Oke, karena itu memanglah fungsi dari wakil rakyat ya. Iya. Suara rakyat. Silakan kalau dari Lois bagaimana? Oke, baik, terima kasih Kak Regina. Tentunya kehadiran saya dalam dunia politik ini menjadi sebuah hal yang baru. Mungkin untuk teman-teman di lingkungan saya bergaul saat ini karena dengan latar belakang saya yang memulai karir dari dunia beauty pageant. Tapi sejatinya sejak kecil
dunia politik ini bukanlah sebuah hal yang asing karena memang almarhum Papa pernah mencalonkan diri sebagai salah satu bupati di salah satu kabupaten di Sulawesi Utara. Jadi memang dari sejak kecil di lingkungan rumah kita tidak asing lagi dengan yang namanya mengikuti isu-isu tentang politik, dan tentunya beberapa hal yang menjadi kegelisahan seperti yang kita tahu bersama bahwa semakin majunya industri kreatif anak muda saat ini, kemudian peluang-peluang anak muda untuk berkarya, tapi kita melihat bahwa sejauh ini keterwakilan anak muda di ruang parlemen masih sangat kurang. Iya. Karena itu banyak hal-hal yang menjadi ide atau gagasan dari anak muda yang susah untuk masuk ke dalam ruang itu, tapi kita hanya bisa berada di luar gedung itu sendiri. Seperti saya sering sharing bahwa saya pernah beberapa kali berpengalaman untuk bisa mengunjungi di ruang salah satu anggota DPRD, kemudian di luar sana ada demo dan lain sebagainya. Di media sosial banyak sekali demo, tapi kalau kita anak muda tidak ada keterwakilan di dalam gedung itu sendiri, kita tidak akan pernah tahu orang-orang yang ada atau duduk di dalam itu apakah mereka betul-betul mendengar aspirasi kita atau mereka hanya sampai di ada protes dan lain sebagainya. Dan kemudian daripada itu, ketika saya mendapatkan kesempatan untuk maju lewat pertarungan politik di tahun ini, tahun 2024 nantinya, saya merasakan bahwa saya ketika nanti mungkin akan terpilih, tentunya saya akan menyuarakan suara-suara anak muda yang selama ini mungkin merasa bahwa dilihat dari segi budgeting politik, pemberdayaan perempuan, kemudian pemberdayaan kreativitas anak muda, dari segi budgeting saja itu kita masih sangat kurang. Jadi sekiranya kalau misalkan ada keterwakilan anak muda yang betul-betul punya pengalaman dan pernah merasakan bagaimana rasanya kita punya banyak ide dan gagasan tapi tidak didengar, dari situlah saya mau maju untuk menjadi wakil, namanya juga kan DPRD, jadi wakil rakyat, wakil dari teman-teman anak muda untuk kita punya keterwakilan duduk di dalam ruangan itu, bukan hanya sekedar di luar saja. Ini luar biasa, jadi ingin menjadi perwakilan dari anak muda ya, karena memang berdasarkan data terakhir ya hampir 60% ya kelompok Z dan milenial begitu ya yang jadi pemilih untuk pemilu 2024. Namun yang dilihat oleh Lois masih sedikit sekali keterwakilan begitu ya, dan ingin menyuarakan agar betul-betul misalnya anggaran begitu ya bisa memihak ke pemuda begitu dan juga perempuan tadi ya dikatakan seperti itu. Oke, berikutnya ke Bang Taufik Bilfaki. Ini sebelumnya sebagai Bawaslu Kota Manado, namun dari pengawas pemilu malah sekarang terlibat ya sebagai peserta pemilu. Apakah motif dibalik itu? Tapi dijawab usai jeda pemirsa. Kita break dulu, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.